Osin tuh gimana ya teman-teman? Atau kemarin yang join free event gimana gitu. Nah, teman-teman bisa nih ikut free event lagi. Kayak malam hari ini juga ini adalah free event, free class untuk kalian yang benar-benar mau belajar Ceh dan penasaran nih tentang Ceh di jadi hacker tuh seperti apa. Karena fokus jadi hacker sendiri, kita mau membangun awareness dan kita mau community member kita tuh punya technical skill ya teman-teman. Jadi nggak hanya teori aja. Nanti di free event ini kadang juga ada live demo nih teman-teman. Jadi pastikan kalian join semua event yang ada di jadi hacker. Oke, nextnya. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Kenapa kita harus ambil sertifikat ethical hacker? Pentingnya apa? Seurgent apa sih perusahaan itu sampai mencari nih orang-orang yang punya sertifikasi C. Nah, malam hari ini kita sudah ada instrukturnya langsung. Dia adalah COO jadi hacker, Ko Kevin. Bisa dilihat sertifikasi instruktur kita ada sudah tersertifikasi dari Easy Council sendiri, sudah ada C, CI, ECI dan lain-lain. Teman-teman pasti bisa lihat di sini. Nah, jangan lupa untuk bikin story tentang event kita malam hari ini supaya kita bisa ingat kita jadi hacker sendiri bisa ingat kalian yang udah join di event kita malam hari ini dan teman-teman juga nggak lupa nih kalau pernah join di event di jadi hacker. Gimana? Udah pada ready semuanya? Komen dulu dong, udah ready apa belum nih? Gaskan, ready. Oke. Kok Kevin udah bisa ini? Oke, kalau gitu aku stop share dulu. Oke, nextnya aku akan serahkan ke Ko Kevin. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh raise hand, nanti aku akan kasih kesempatan, atau kalian boleh chat aja. Nanti akan aku tulis kalian pertanyaan kalian nanti akan aku bacakan ke Ko Kevin di akhir nanti ya, setelah Ko Kevin present. Oke, silakan Ko Kevin. Boleh kasih reaction dong, applause-applause gitu, atau love-love gitu, biar makin semangat. Nah, ya, malam teman-teman. Ini hari ini kita akan bahas modul satu, Introduction to Ethical Hacking. Jadi, si modul ini ngapain? Bentar ya, nih saya share sekalian. Nih, mohon maaf ya kalau agak ngelak. Kayaknya sih dari isi konselnya baru beres maintenance. Jadi, mohon maaf kalau agak lag sedikit. Oke, selama 2 hari kita akan belajar tentang hacking konsep, apa itu cyber security, terus scope-nya apa aja, threat actor atau jenis-jenis hacker itu ada apa aja, sama sedikit compliance, aturan-aturan terkait cyber security yang harus diterapkan di company, dan kemungkinan besar saya akan banyak ngomongin dari point of view-nya bank, karena pengalaman saya lebih banyak di bank, dan mungkin sedikit dari profil saya kerja di mana aja. Bentar saya slideshow dulu. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oke. Ya, jadi educational background saya lagi dulu kuliah di Universitas Bandar Lampung. Yang satu teknik informatika, nggak ada cyber security-nya. Terus SMK juga dulu akuntansi, jadi agak aneh memang. Terus pekerjaan pertama saya security engineer. Security engineer itu dulu saya bangun tim threat intelligence division. Kita juga nanti akan kita bahas sedikit-dikit. Sama selanjutnya masih ada di tempat yang sama, section head of defensive security di Gitu Technologies. Ini vendor, IT security vendor atau managed security services. Terus selanjutnya ini part time di Binar Academy, cyber security instructor. Jadi ngapain aja di dalam situ itu 6 bulan saya ngajarin orang
dari semua sisi, red team, blue team, sampai purple team. Selanjutnya ini saya security instructor, Binus Center. Jadi kalau ada yang pernah lihat saya di Instagramnya Binus, ya saya part time juga di sana ngajar. Saya ngajar kemana-mana lah gitu ya. Terus selanjutnya ini yang kemarin masih hangat nih. Saya dulu junior manager IT security di PT Bank Bank Indonesia. Sebelumnya juga saya part time di jadi hacker, jadi IT security manager, enable B2B business. Jadi si jadi hacker ini bukan hanya jualan kelas doang, tapi kita juga bisa melakukan service profesional. Jadi basically kita IT security vendor juga. Dan ya, currently sekarang jadi COO, Chief Operating Officer di jadi hacker enable semua bisnisnya. Gampangnya itu direktur operasional bisnis di jadi hacker, atau ya PT-nya PT Siber Teknologi Asia. Ya, kurang lebih begitu background saya. Jadi ntar, ya, kayaknya saya salah pencet deh. Screen 2. Ya, kelihatan lagi. Malah saya matiin tadi. Mohon maaf, kepala saya lagi agak error. Lagi demam soalnya. Dan ya, kita langsung masuk aja mungkin ke materinya. Jadi, saya akan ngejelasin dulu. Nanti ada sesinya. Saat teman-teman ingin nanya tuh ada sesinya sendiri. Jadi, please dengerin dulu dari awal. Ini basic banget, fondasi dari cybersecurity banget. Dan di kelas C-nya sendiri itu kita akan lebih belajar ke cara berpikir bagaimana eh, saat kita melihat sesuatu kita bisa langsung take action gitu. Makanya kita bilang dari nol pun bisa, gitu, nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang sekiranya udah ada basic di dalamnya itu ada group discussion, dan di dalam group discussion itu teman-teman bebas nanya apa aja gitu. Jadi ada semacam kayak teori praktek gitu ya. Teorinya saya jelasin dulu berikut dengan demo pastinya di hari pertamanya. Habis itu ada grup discussion. Jadi Ceh Bootcamp kita tuh seperti itu, teman-teman. Nggak cuman dengerin doang, tapi teman-teman juga ikutan hands on di kelasnya nanti. Dan kita lanjut. eh Udah bagus gambarnya teman-teman, soalnya tadi agak ngerender deh. Kalau udah bagus boleh. Hmm. Aman ya? Kayaknya saya matiin kamera. Nggak kuat deh. Kok Kevin masih di unmute? Kok Kevin, sorry masih di ini, belum di mute. Oke, teman-teman sebentar ya. Iya, saya nggak bisa nge-unmute sendiri ya. Jadi tolong ya, Vio. Oke, ya. Jadi eh, di awal-awalnya ada elements of security. Ini adalah konsep dasar dari information security. Di yang pertama ada yang mungkin akan kalian sering dengar itu adalah CIA Triad. Itu isinya confidentiality, integrity, sama availability. Sisanya sih tambahan sebenarnya gitu. Ntar ada itu. Di layar tengah saya masih ada hitam-hitam nggak?
Udah enggak kok. Udah nggak oke. Ya ada yang komplain tadi di WA saya. Oke, saya lanjut ya. Jadi konsep ini adalah konsep paling dasar dari information security. Yang pertama ada confidentiality. Intinya sih memastikan informasi ini bisa diakses oleh orang yang tepat dan orang yang berwenang gitu. Jadi kalau kita nggak punya kewenangan untuk mengakses informasi tersebut, ya tidak bisa diakses sebenarnya. Terus selanjutnya ada integrity, itu memastikan data ini akan tetap begitu apapun yang terjadi. Jadi kalau datanya bisa dimanipulasi, berarti dia tidak memenuhi integrity. Lalu ada availability. Availability ini memastikan service itu hidup selama 24 kali 7 dengan kondisi apapun. Selama kalian punya internet, kalian bisa akses. Nah, itu availability. Dan ini availability ini tuh ada indikator-indikatornya lagi. Jadi kayak dia tuh 99% apa 99 apa gitu saya lupa. Terus ada pangkat-pangkatnya gitu. Itu berdasarkan industrinya. Jadi yang industri paling kritikal itu availability-nya harus paling tinggi. Dan ini sebenarnya availability itu bisa dihitung ya, teman-teman. Tapi yang ngitung siapa? Orang infra biasanya. Saya nggak bisa ngitungnya. Gitu. Terus ada authenticity, itu memastikan informasinya asli dari sumber yang asli. Sebenarnya kita tuh bisa melihat ini, misalkan software ya, kita tuh bisa lihat si properties dari softwarenya itu, ini tuh rilisan siapa gitu. Itu tuh ada signature-nya. Kalau misalnya dari Microsoft, nah itu ada signature-nya sendiri gitu. Jadi harus memastikan semuanya asli sampai di tangan kita. Itu authenticity. Tapi ada satu kasus yang eh, sebuah vendor atau sebuah produk tuh sertifikatnya dibajak. Jadi kan untuk mengenali sebuah produk itu asli atau enggak tuh ada sertifikatnya tuh di produk digital. Itu pernah ada kasus itu dibajak sertifikatnya. Jadi orang yang ngerilis itu tuh dia tuh ngerilis sebuah virus untuk eh, infeksi ke berbagai macam sektor industri atau berbagai macam user lah. Terus usernya lihat oh ini asli kok dari vendor ini gitu. Nah, itu juga harus hati-hati ya, teman-teman. Jadi even dia udah memastikan oh ini dari Microsoft, kita juga harus cross check lagi. Nah, cross checknya itu ada namanya kayak gini. Nah, ini kita tuh di sini bisa ngupload file di sini untuk ngecek keaslian dari file tersebut. Nih saya kasih sini ya, kasih grup. Jangan ngechat-ngechat dulu ya. Ini biar saya ngasih linknya nggak ketutupan. Mana nih? Oh, oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini juga kita bisa ngecek URL, teman-teman. Nih, saya coba contohin ya. Dikit. Bentar. URL apa ya? Nah, misalkan Zoom gitu. Nah, ini kalau linknya aman atau URL-nya aman tuh begini. Nah, tapi kalau nggak aman, eh, dia akan bilang, oh, kedetek di sini tuh ternyata phishing gitu. Nah, ini eh, online tools ini juga bisa teman-teman langsung pakai di kantor untuk ngecek ini file bahaya atau enggak. Nah, cara ngeceknya macam-macam, bisa search gitu aja. IP address juga bisa di search, file hash juga bisa di search. Kalau teman-teman pegel nguploadnya, ini tuh bisa kita tuh bisa ngidentify file hash dari hash calculator. Gitu. Jadi begitu nanti dimasukin hashnya langsung keluar, teman-teman bisa langsung cek. Kalau misalkan filenya gede nih, ya pakai hash kalkulator aja, hash calc ini buat ngecek ini eh, file ini bahaya nggak sih gitu. Kalau kita install, nah itu bisa banget. Tapi kalau mau ngupload file ya choose file aja udah upload gitu. Sesimpel itu.
Biasanya mungkin lebih ke dokumen-dokumen itu juga bisa. Cuman hati-hati dokumen sensitif ya tidak boleh diupload. Nanti malah jadinya data leak ke company-nya teman-teman gitu. Begitu. Terus selanjutnya ya jangan coret-coret ya, Tiar Nur. Ini ngapusnya gimana lagi? Yuk, jangan dicoret-coret. Ini saya nggak tahu matiin settingannya gimana, cuman ya jangan dicoret-coret ya. Terus ada non repudiation itu garansi terkait transparansi. Transparansinya itu gimana? Jadi saat kita mengirim sebuah pesan, itu kan begitu seseorang ngeliat pesan itu langsung ada statusnya nih kalau pesannya itu udah di-read gitu. Jadi si orang ini tuh nggak bisa bohong gitu. Misalkan kalian lagi chatan sama gebetan nih gitu. Terus kalian kirim pesan banyak gitu. Dia udah read semua nih. Terus dengan mudahnya dia menjawab, oh aku belum baca kok gitu. Bohong, dia bohong teman-teman. Karena sudah di-read ya. Nah, itu sedikit dari konsep non repudiation gitu. Jadi si pengirim dan penerima tuh tidak bisa berbohong kalau dia sudah mengirim pesan dan si penerimanya tidak bisa berbohong kalau dia sudah membaca pesannya. Itu non repudiation. Tapi balik lagi, mostly kalian akan dengar CIA triad gitu. Ini dari isi konsil ini sebenarnya ada juga, cuman yang paling luas digunakan itu CIA triad, confidentiality, integrity, dan availability. Dan para threat actor atau hacker. Jadi eh, si hackernya ada nama lain ya. Namanya tuh threat actor gitu. Kalau kalian lulusan Cisco, dulu saya lulusan CCNA ya. Itu dibilangnya threat actor, teman-teman. Itu nama lain yang lebih enak didengar daripada hacker ya. Jadi threat actor gitu. Nah, oke, kita lanjut ke nah, apakah si hacker-hacker ini bertindak tanpa tahu arah? Tidak mungkin gitu. Jadi si hacker-hacker ini pasti punya goals-nya tersendiri untuk nge-attack infrastrukturnya teman-teman. Ya, sesimpel kayak teman-teman kuliah tuh mau ngapain sih habis kuliah mau kerja kan? Itu niatnya tuh mau kerja. Sama kayak attacker. Jadi attacker ini punya rumusnya sendiri. Nah, jadi attack sama dengan motif atau goals plus method sama vulnerabilities. Jadi ini kita akan highlight lebih ke motifnya dulu. Jadi attacker punya motif yang sangat beragam. Commonly, commonly itu dia ingin yang sering kita lihat, yang banyak di berita juga, mau nyolong data, mau ngejual datanya, itu ngaruh kemana? Ngaruh ke brand reputation dari yang punya data itu, teman-teman. Nama baiknya kan jadi jelek ya. Tuh, itu satu, gitu. Itu bisa masuk juga ke disrupting business continuity. Terus ya ini udah nih stealing and information and manipulating data. Terus bisa juga creating fear and chaos ya. Jadi bikin kita takut dan agak kacau gitu dengan ngedistract critical infrastructure. Nah, ini juga pernah terjadi dulu waktu zaman 2000 berapa ya? Saya yakin sampai sekarang masih terjadi, cuman yang paling terkenal dan yang paling saya tahu, apalagi kalau kalian dulu lulusan CCNA gitu dari Digital dan Kominfo, itu pernah dikasih satu film sama si instrukturnya, Zero Days namanya. Jadi Zero Days itu film tentang apa? Zero Days itu film tentang bagaimana nation sponsor hacker. Jadi nation sponsor hacker itu apaan? Itu hacker yang di-hire oleh negara atau dibiayai negara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menyangkut kepentingan sebuah negara lah. Intinya gitu. Gitu. Jadi si Amerika ini dulu punya nation state sponsored hacker untuk menyerang Iran yang punya pabrik nuklir atau produsen nuklir lah gitu. Tapi yang di highlight pabriknya sih. Jadi si Iran ini sampai dulu
punya hari nasional nuklir, libur itu, teman-teman. Dia udah berhasil bikin eh, entah listrik tenaga nuklir atau rudal nuklir, saya lupa ya persisnya gimana. Cuman ya adalah hari libur untuk itu. Dan Amerika ini iri gitu. Eh, jadi niatnya si Amerika ini ingin memonopoli si industri nuklir ini gitu. Selain korut, kalau korut kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia di PBB aja itu udah ditendang gitu, nggak punya hak suara lagi. Jadi si Amerika ini ingin berusaha memonopoli sebagai negara yang masih didengar di mana-mana. Dia pengen industri dia tuh paling terdepan lah pada waktu itu gitu. Jadi si reaktor nuklir dan pabrik nuklirnya Iran ini diserang sama Amerika dengan malware atau virus. Penyebabnya apa? Pabriknya meledak, teman-teman. Nah, itu ya nimbulin ketakutan dan kekacauan. Contohnya seperti itu. Terus selanjutnya ada causing financial loss to the target. Biasanya sih industri-industri perbankan ya. Gimana sih bisa sampai financial loss? Jadi di industri perbankan ini ketika sebuah service perbankan tidak berjalan selama ya bisa kita katakanlah 5 menit lah nggak jalan mati semua 5 menit itu tuh ada eh, hitungan kerugiannya gitu. Ada prediksi kerugiannya ya contoh misalnya 30 menit sebuah bank tuh bisa kehilangan ratusan miliar dari eh, transaksi yang terhenti selama 30 menit itu keuntungan ratusan miliarnya hilang ya kurang lebih financial loss tuh seperti itu sama kalau datanya dicolong itu juga ada prediksi kerugian materialnya di bank. Jadi ya itulah kurang lebih contohnya causing financial loss to the target gitu. Nah, terus selanjutnya ada propaganda yang menyangkut agama dan politik. Ini biasa di negara-negara konflik ya, teman-teman. Jadi tiap negara tuh penyakitnya beda lah. Gampangnya tuh seperti itu. Kayak misalkan Rusia dan Ukraine itu kan masih rame ya, masih hangat banget. Sekarang mungkin nambah Iran gitu. Nah, jenis attack-nya tuh ya ini propaganda jenis attack-nya. Lebih mungkin ke political gitu propagandanya. Nah, tapi di negara-negara kayak eh, saya lupa Israel sama apa ya, yang satu lagi. Iya pokoknya itu lebih mungkin religious gitu. Ini biasanya hacktivis yang ngerjain. Jadi hacktivis ini juga eh, motivasinya tuh dari propaganda ini, religius atau politik. Terus ada achieve a state military objective. Nah, ini fun fact-nya, kita tidak berperang di darat, udara, sama laut lagi. Tapi ada satu dimensi yang berbeda, yaitu dimensi cyber atau dunia maya. Di situ kita perang juga faktanya. Gitu. Jadi kenapa bisa begitu? eh Misalnya kalian di Indonesia, terus kalian nyerang infrastrukturnya Rusia, gitu. Dan Rusia tahu ini IP dari mana, di trace sama mereka. Mereka bisa ngerudal kita, teman-teman. Karena itu udah mengganggu kedaulatan negara. Jadi jangan sembarangan sekarang, apalagi nyerang negara lain atau infrastruktur kritikalnya pemerintah dari negara lain. Bisa jadi rumah kalian yang dirudal gitu masalahnya. Terus damage the reputation of the target ini udah saya jelasin tadi. Balas dendam, balas dendam mungkin ya lebih ke circle pertemanan ya. Atau ya bisnis juga bisa sih gitu. Balas dendam. Sama yang terakhir demanding ransom. Demanding ransom ya udah cukup banyak ya kita lihat ada bank-bank besar sampai kena ransomware gitu. Atau memeras sebuah bank supaya datanya tidak keluar kemana-mana. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia, apalagi zamannya WannaCry. WannaCry menurut saya adalah sebuah ransomware atau virus yang cukup sukses di masanya. Itu kayaknya 2016 nih, pas zaman-zaman saya kuliah. Gitu.
Jadi sampai orang Indonesia aja banyak yang kena gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu yang sukses gitu. Karena waktu itu ya kita nggak se-aware ini sama sama si cyber security. Makanya menurut saya sekarang nih udah mulai kedengeran nih cyber security, dan saya juga menyambut baik hal tersebut, lalu juga ingin ikut berkontribusi pada hal itu gitu, supaya teman-teman juga lebih aware terkait apa yang teman-teman lakukan gitu. Sama sebenarnya ada satu lagi, iseng. Ini motifnya iseng itu ada ya, teman-teman. Mungkin zaman dulu saya lebih ke iseng sih, nge-deface website orang. Jadi saya masih ada di masa itu nge-defacein website orang, saya ganti-gantiin tuh tampilannya Hacked by Anonymous. Saya juga pernah sebegitunya dulu. Tapi udah lewat itu masa-masa saya kayak SMP apa SMA gitu. Saya begitu. Udah lewat masa-masa itu. Dan selanjutnya kita masuk ke classification of attack. Nah, jadi ada macam-macam klasifikasi di sini: pasif, aktif, close in, insider, sama distribution attack. Kita mulai dari yang pasif dulu. Jadi si pasif ini analogi yang mudah, kayak kalian misalnya suka nih sama orang, tapi kalian gak berani nanya langsung gitu. Kalian nanya di temennya gitu. Eh, Orang yang kalian suka ini hobinya apaan sih, suka makan apa gitu. Untuk apa? Untuk dapat topik pembicaraan pastinya pas ketemu kan. Nah, kalau di cyber security-nya, si passive attack ini itu kita gather informasi dari source terbuka atau juga menggunakan teknik open open source intelligence. Jadi kita ngambil informasi dari mana? Basically googling gitu. Googling terus kita kontak service-service yang terkait sama target kalian yang bisa nge-provide informasi. Intinya kita tidak melakukan tindakan intrusif secara langsung untuk nanyain si target. Nah, itu passive attack namanya, teman-teman. Eh, Sini ada contoh sniffing sama eavesdropping, ya, tapi yang paling gampang menurut saya open source intelligence. Nah, caranya gimana? Itu bisa teman-teman pakai, bentar saya tulis, Google Dorking. Terus alatnya supaya kalian lebih mudah, bentar sambil saya cari ya. Karena kalau nggak habis ini kalian nanya gitu. Jadi supaya, nah ini ada tools juga untuk ngelakuin si passive information gathering. Namanya Spiderfoot. Dia nge-collect dari banyak source terkait target kalian. Tapi memang eh, harus agak effort karena ini gratisan ya. Jadi nanti di sini, bentar ya, ah, mana nih? Di settingan ini. Nanti di next selanjutnya ya, saya kasih deh, gak apa-apa deh. Di settingan ini kalian tuh harus masukin API gratis supaya hasil pencariannya tuh lebih bagus lah, lebih rich informasinya. Ntar, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini nih. Jadi agak-agak pegel sih, banyak banget soalnya. Tapi masih banyak yang gratisnya kok. Nah, ini one more. Ah, ini nih. Di sini mereka jualan ya, teman-teman ya. Sorry. Ini dari Intel 471. Nah, mereka jualannya di sini. Ini harusnya ada lagi sih. Bentar, bukan ini. Tapi benar-benar perusahaan yang rilis ini. Apa udah ganti? Dia tuh ada. Ah, Kayaknya udah ganti deh. Ada. Ya harus login ya, teman-teman.
Jadi basically ini kalian kalian tanam di dalam laptopnya kalian. Jadi laptopnya mesti hidup terus saat nge-crawling data dan ini nggak pernah beres crawlingnya. Dia akan nyari terus. Gitu. Ini cara install segala macem. Nanti DC bonusin lah, nggak apa-apa dah buat nyari. Nah, ini bahkan kita bisa sampai nge-trace wallet. Asik kan? Asik banget sebenarnya. Nah, ini yang tulisannya begini bayar. Jadi udahlah lupain aja yang tulisannya begini. Terus ada free yang ini yang objektif kalian tuh free API internal. Ini biasa udah bundling, udah ada di dalam lah. Tapi yang free API ini memang pegel banget daftarnya. Dan dia tuh ada jumlah hit berapa kali dalam sebulan kali? Iya sebulan lah, iya sebulan deh. Begitu, teman-teman. Nah, ini untuk ngelakuin pasif information gathering. Terus selanjutnya ada active attack. Nah, ini analoginya kayak memang kalian langsung nanya ke gebetan kalian gitu. Langsung ngobrol aja pokoknya ke gebetan. Nanya sukanya apa, gitu-gitu. Tapi in cyber security-nya itu kalian melakukan intrusi secara langsung gitu. Nanyain servernya eh, ini pakai versi berapa ya? Terus servernya namanya apaan sih? Gitu ya. Jadi langsung ke webnya untuk nanyain teknologi yang diimplementasi apa aja gitu. Tapi ada juga yang tools yang apa tuh yang lebih simple. Nah, biasa ya kita tahu lah kita pakai pakai Nmap. Sambil saya contohin bentar ya. Nah, ini tools yang paling simple namanya ada ini Popularizer. Nih wajib sekali kalian install untuk tahu teknologi stack yang ada di target kalian gitu. Nah, ini kan kelihatan teknologi stacknya apa. Ini juga termasuk passive information gathering. Cuman kalau mau yang lebih mantap lagi, pakai Nmap, atau pakai Nessus. Tuh. Di Nessus ini tipenya Vulnerability Assessment Tools. Jadi iya dia memang nge-mapping teknologi apa aja yang ada di dalam gitu. Tapi dia juga ngasih tahu kira-kira di teknologi ini ada celah keamanan apa aja. Ini adalah basic tools saat awal kalian ingin melakukan penetration testing. Jadi ini memang fase information gathering nih di sini. Bisa juga pakai Nessus gitu teman-teman. Ini gratis, Nessus Essentials. Tapi harus daftar dulu supaya dapat kode. Begitu. Ntar. Iya, tuh macam-macam ya di dalam sini. Nah, terus selanjutnya ada close in attack. Close in attack ini lebih kita kayak langsung ke perusahaan target, terus trying untuk masuk ke dalam dengan segala cara untuk mengakses langsung data centernya gitu. Jadi cara-cara apa aja yang bisa dipakai? Ini biasanya sih orang bilangnya red teaming atau physical penetration testing. Kalau kita secara profesional tuh kita bilang begitu. Apa sih yang pertama kita lakukan? Ya, pertama kita lakukan kita melakukan profiling gitu. Ini orang kira-kira sepinya kantor jam berapa sih? Gitu. Terus kira-kira orang-orang mana ini yang bisa kita tipu gitu untuk bisa dapat akses sampai ke dalam. Lalu titik buta dari sebuah gedung ini ada di mana aja sih? Jadi begitu kita masuk dan keluar itu tidak ada buktinya.
Gitu. Toto kita bisa nyolong data aja, Toto atau sampai data center aja. Nah, di sini ada examplesnya yaitu social engineering. Eh, how to dapat trust dari orang supaya eh, kita bisa melakukan apa yang jadi tujuan kita. Itu social engineering. Terus eavesdropping, nah ini tentunya ada shoulder surfing. Shoulder surfing itu sesimpel kayak kalian nyontek. Soalnya kan lagi ngerjain ujian, teman kalian di sebelah, terus kalian kayak ngelirik gitu aja itu udah termasuk shoulder surfing. Nah, penerapannya gimana kalau di profesional? Jadi pada saat ada yang ngetik password, kalian deket-deket, terus keliatin dia ngetik apa. Nah, itu shoulder surfing namanya. Lalu selanjutnya ada dumpster diving. Dumpster diving ini basically kita ngorek-ngorek tempat sampah di area sekitaran target untuk mencari informasi-informasi yang tidak dihancurkan. Jadi informasi kayak misalkan, oh ini perusahaan lagi order apa, lagi kontak sama vendor mana, itu biasa ada di tempat sampahnya. Jadi buat teman-teman yang bekerja di perusahaan, belilah shredder namanya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana. Atau penghancur, penghancur kertas, penghancur dokumen, shredder gitu namanya. Jadi ketika kalian sudah beres dengan dokumen ya langsung dihancurkan. Supaya apa? Menghindari resiko dumpster diving. Anything, dokumen apapun. Yang sensitif terutama. Kalau bisa dihancurkan semua lebih bagus. Dan si shredder ini ada level-levelnya. Saya nggak tahu seberapa mahal, cuman kayaknya satu harus ada deh, gitu. Satu dua harus ada lah di company supaya menghindari resiko ini. Tapi lucunya di Indonesia itu saya bisa dapat data KTP. Kemarin saya baru dapat kertas pemilu, fotokopian sama kertas pemilu. Kayaknya yang caleg-caleg promosi itu juga saya dapat dari tukang gorengan, teman-teman. Jadi nggak perlu sampai ngorek-ngorek tempat sampah, kita beli gorengan aja ya. Udah dapet, saya pernah dapet KTP orang, akte kelahiran, kartu keluarga juga saya pernah dapet. Terus surat antar bank lagi pesan apa saya tahu. Gitu. Belinya di tukang gorengan sekitaran sana aja. Ya pasti nemu deh. Soalnya kan kadang ada orang-orang perusahaan kan nakal jualin gituan kan ke tukang gorengan kan jadi duit ya daripada nggak jadi apa-apa tuh dihancurin doang. Nah, itu sebenarnya adalah resiko teman-teman. Terus selanjutnya ada insider attacks. Insider attack ini juga orang yang nyamar ke company kalian dengan tujuan tertentu, entah ngebocorin data atau apapun itu atau nyolongin strateginya dari perusahaan. Jadi kenapa background checking itu penting untuk ngelihat kalian nih itu kompetitor apa bukan? Tujuannya apa gitu. Sama juga ada vendor-vendor yang mungkin punya niat jahat dari orang-orangnya ya bukan vendornya untuk nyolongin data gitu. Nah, jadi itulah dua dua resikonya entah entah yang pura-pura jadi karyawan atau pura-pura jadi vendor. Jadi kita harus cek lah benar-benar si orang ini yang masuk ke company kita melakukan pekerjaan apapun gitu. Ya, bentar ya iklan ada yang minta zoomnya. Oke, selanjutnya ada distribution attack. Distribution attack ini basically kalian tuh udah pernah mengalami apalagi di generasinya saya. Saya by the way masih umur 25 jalan ke 26. Jadi harusnya anak-anak 98 itu mengalami karena kan kita baru kena teknologi nih. Jadi kita tuh ada di fase-fase teknologi berkembang dengan cepatnya gitu. Dan biasanya orang-orang di generasi saya hobinya main game gitu. Kita sanggup nih, nah, istilahnya kita sanggup beli PC yang high spec, yang bisa main game apa aja. Cuman beli gamenya, waduh, nanti dulu gitu beli gamenya. Nah, di sini si hacker-hacker tuh memanfaatkan itu gitu. Jadi si hacker-hacker ini menyediakan cara atau menyediakan sebuah akses
untuk ke eh, game-game tersebut gitu. Jadi misalkan kalian download nih dari Fit Girl Repack atau apalagi tuh website game saya lupa. Dulu sih saya sering downloadnya di Fit Girl Repack itu kalau nggak salah. Itu game gratis. Nah, itu kan ada tuh cara-caranya kita suruh masukin files segala macam, ngikutin cara-cara dia lah, matiin antivirus segala macam supaya gamenya bisa berjalan di dalam PC-nya kalian gitu atau laptopnya kalian dengan gratis gitu. Lalu ada satu contoh lagi kalau dulu saya juga belajar as a, jadi desainer dan teman-teman yang mungkin di sini desainer tahu seberapa mahal subscribe Photoshop. Nah, jadi kita berpikir kayaknya gratis aja bisa nih Photoshop gitu. Kita carilah kerekannya gitu. Dapat kerekannya, masukin ini itu, tahu-tahu Photoshopnya jalan tanpa kita tahu di belakangnya itu apa. Jadi bukan berarti solusi yang gratis itu aman buat teman-teman. Gitu. Even solusi yang berbayar pun ada resikonya. Cuman setidaknya solusi yang berbayar itu benar-benar dijagain lah sama yang punya produk gitu. Jadi nggak ada yang namanya 100% aman, nggak ada. Microsoft, Google, Twitter itu pun pernah kena hack, Apple pun pernah kena hack. Apalagi kalau kalian pernah dengar atau mengikuti cyber security news, itu Apple pernah kena zero click attack. Nama kerentanannya zero click. Zero click ini ngapain? Jadi zero click ini basically orang ngirim sebuah file yang isinya kode berbahaya ke handphone kita yang operating sistemnya menggunakan Apple atau iOS lah gitu. Ke iPhone lah ngirimnya. Biasanya kalau aplikasi atau file berbahaya itu kan harus kita pencet ya. Nah, di zero click ini tidak perlu dipencet, teman-teman. Udah kirim, si hackernya kirim, langsung bisa nge-remote device, kan ngeri banget. Nah, itu namanya zero click attack. Nah, balik lagi nih ke game-game crack atau aplikasi yang crack. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Sebenarnya yang install gitu, sebenarnya kita di as a cyber security professional itu pun kita menginstal aplikasi crack gitu. Karena memang alat-alat di cyber security pun mahal dan kita menginstal hal tersebut di lingkungan yang terkontrol. Jadi nggak sampai nge-infect kemana-mana, nggak nyolongin data yang kayak gimana-gimana gitu. Biasa kita installnya di virtual mesin sih. Jadi nggak sampai terdampak apa-apalah gitu ke host utama kita. Nah, itulah contoh dari distribution attack. Nah, kalau kalian nginstal aplikasi crack, kalian sudah kena temper dari awal gitu. Karena kalian dengan sadar nginstal software crack. Jadi tolong hargai eh, para orang yang ngebuat ini juga gitu. Kalau sampai kepepet banget, ya installnya di lingkungan yang terkontrol lah, jangan di laptop utama kalian. Karena kalian nggak pernah tahu di belakangnya itu ada apa. Entah setelah sekian lama kalian pakai, tahu-tahu laptop kalian datanya kayak encrypt semua kan nggak lucu, gitu. Atau oh nggak ada apa-apa nih, tapi data kalian udah kejual di dark web. Nah, kan sangat disayangkan kan kalau kalau begitu ya. Jadi lebih wise lagi lah. Saya sangat menyarankan sih berbayar ya, teman-teman. Satu sisi ya eh, aman, memang gak 100% aman, tapi dijagain lah. Ada tanggung jawabnya lah, gitu. Gitu. Sama hardware-hardware yang palsu, hati-hati, teman-teman. Biasanya hardware yang palsu, iya kita taunya sih dari China ya, hardware-hardware yang palsu ini. Gitu. Apalagi perangkat pintar, IoT. Internet of Things, kayak oven,
oven yang bisa kita setel dari jauh, lampu yang bisa kita setel dari jauh. Mungkin kalau asli ya, ya mendingan lah datanya nggak ke sadap kemana-mana gitu. Cuman kalau kalian beli yang palsu, kita nggak tahu itu data lari kemana kan, gitu. Jadi better beli yang asli. Jadi pesan-pesan moralnya beli yang asli aja, teman-teman. Beli yang asli dan bayar. Gitu. Itu jauh lebih baik. Terus ya, ini ada information warfare. Information warfare dibagi jadi dua. Ada defensif sama ofensif. Bentar, saya izin minum dulu. Ya, kalian gak usah lihat ini. Ini memang agak ribet kelihatannya. Cuman as simple, satunya nyerang, satunya ngedefense. Jadi dari sisi satunya, dengan segala cara mereka menyerang. Gitu. Intinya gitu. Entah dari eh, webnya diserang, web dari sisi application-nya ya, itu yang diserang, web servernya, terus atau ngirimin malware, atau melakukan man in the middle attacks. Man in the middle attacks ini eh, menyadap jalur komunikasi gitu. Jadi man in the middle attack ini kayak misalkan nih eh, kalian lagi ngobrol berdua, tapi kalian ngobrolnya teriak-teriak gitu, orang kan denger ya. Jadi ngobrolnya tuh harus bisik-bisik lah, biar orang nggak denger gitu. Nah, di man-in-the-middle attack ini gara-gara kalian ngobrolnya teriak-teriak, ada yang nguping. Nah, terjadilah man-in-the-middle attacks gitu. Terus selanjutnya ada sistem hacking. Ya, sistem ini luas dan ya inilah bahasa yang universalnya gitu. Lalu dari sisi blue teamnya ini ngapain? Defensif atau blue team? Jadi dibagi dua ya. Defensif ini blue team, ofensif ini red team gitu. Di defensive warfare ya, itu kita melakukan prevention, pencegahan terkait apapun serangan itu yang masuk. Ya saya nggak akan baca semua, cuman apa yang kita lakukan di sisi defensif ya kita melakukan tindakan prevensi, mitigasi, terus menganalisa alerts yang ada yang masuk. Jadi ketika kalian menyerang sebuah infrastructure atau sebuah web application, itu ada alertnya, teman-teman. Jadi orang-orang yang maintain itu website atau infrastructure itu tahu kalian menyerang sebenarnya. Nah, di situ langsung ditindaklanjuti sama si eh, orang defensif. Sama ada kita juga melakukan deteksi terhadap serangan dan karena serangan yang beragam ini dengan segala cara kita meningkatkan kemampuan deteksi dari mesin untuk kita melakukan monitoring gitu supaya bisa mencegah orang-orang yang menyerang ini lebih lebih awal lah gitu supaya nggak sampai masuk ke dalam-dalam. Terus ada emergency preparedness. Ini ya ketika hal yang kritikal terjadi atau hal yang gawat terjadi, kita sudah tahu mau kontak siapa untuk bantu eskalasi dari kejadian yang sedang terjadi gitu. Jadi bukan berarti diserang satu orang yang nanganin, enggak. Itu ada communication plan, ada communication strategisnya lagi. Jadi begitu infrastruktur kita kena dan itu levelnya kritikal, itu kita udah tahu mau ngehubungin siapa sih supaya bisa cepat-cepat investigasi apa yang terjadi dan langsung melakukan mitigasi gitu. Dan itu juga berkaitan sama response gitu, teman-teman. Ya, 1 jam pertama ada yang mau nanya, silahkan. Yuk, yang mau nanya. Nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Ya, silahkan. Boleh di unmute juga. Ikhwan, Ikhwan R. Ya, silakan Mas. Ya Kak, permisi saya mau tanya. Ya, Halo Kak, ada suara saya? ada aman-aman. Saya nanya ini sih Kak, perihal sertifikat C. Kalau Ya, misalnya, kalau pengen jadi profesional, apa perlu sertifikat C, apa Komtia dari Pentest Plus aja Kak? eh
lebih berbobot C sih, bukan mendiskreditkan Komtia ya. Cuman karena saya udah ngajar beberapa kali dan ngebandingin sama Komtia, kayaknya masih mendingan C gitu. Bukan berarti gara-gara saya instruktur C juga tidak mendiskreditkan apapun. Cuman kayaknya C lebih banyak prakteknya deh. Labnya juga lebih beragam gitu. Lalu update juga sama apa yang terjadi di industri. Kurang lebih begitulah. Ya, dua pertanyaan lagi silahkan Vio pilih. Nih yang ngangkat tangan. Ayo dipilih Vio. Dua Kak pertanyaan lagi Herman, kita lanjut. silakan. Ya, Kak Herman nih. Ya, Langsung. halo Kak, selamat malam. Malam. Izin bertanya. Selama berkecimpung di bidang security ini pernah nanganin atau mendampingi kasus-kasus digital forensik juga nggak sih Kak? Terus Hmm, contoh kasusnya seperti apa? Terus sampai proses pengadilan atau enggakah seperti itu? Mungkin bisa diceritain sedikit Kak. oke, pertanyaan yang sangat menarik walaupun saya belum pernah jadi saksi ahli. Ya itu namanya saksi ahli ya, teman-teman. Kalau sampai pengadilan, tapi kalau untuk forensik saya pernah nanganin malware cryptojacking dari salah satu bank. Jadi kan kita tuh lihat kok pemakaian resource-nya tinggi banget gitu. Terus kita investigasi lah, oh ini ada proses yang kayaknya kok makan makan resource tinggi banget gitu. Lalu dari proses itu kita investigasi. Ternyata eh, di belakangnya orang ini sedang melakukan mining cryptocurrency, mining Bitcoin lah kalau gampangnya tuh begitu. Makanya dia make infrastruktur kita untuk mining Bitcoin. Attackernya nih memanfaatkan itu gitu. Tapi kalau sampai pengadilan sih saya belum pernah gitu dan kayaknya ribet banget tuh kalau dari pengadilan. Jadi saya agak nggak mau sih jadi saksi ahli. Tawaran banyak, sangat banyak. Tapi saya pribadi menolak gitu. Jadi ya itu kalau teman-teman baru dengar cryptojacking itu malware yang objektifnya menggunakan resource kalian untuk mining Bitcoin. Dan dulu kasusnya itu bukan hanya di bank aja. Jadi dulu ada kasus kalau kalian ngikutin ya. Jadi ada game GTA 5, Grand Theft Auto 5 yang gratis dan viral banget di masanya gitu. Jadi GTA 5 ini banyak digratisin oleh hacker dari aplikasi crack itu. Nah, begitu itu keinstall gamenya mah jalan-jalan aja. Cuman kan di belakangnya dia makein resource kalian untuk mining Bitcoin. Jadi yang kena tuh bukan hanya skala perusahaan, tapi orang-orang yang punya PC mid to high end, itu PC-nya bisa dipakai buat mining. Mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, Iya Kak, terima kasih Kak. oke. Satu lagi terakhir, baru kita lanjut. Sampai jam 10 ya, Nih, teman-teman. Saya lagi kurang sehat ada soalnya. terakhir dari Kak Muflih deh. Kak Muflih Ahmad, silakan. Halo Mas Kevin, selamat malam. Malam. Terima kasih kesempatannya. Saya udah mulai nyoba-nyoba nih Mas, masuk ke dunia pentester ya Mas. Cuman Mhm. kendalanya itu agar kita bisa dilirik ke dunia profesional itu butuh sertifikat dan seperti yang kita tahu sertifikat itu cukup mahal ya Mas. Maksud pertanyaan saya itu sebagai junior pentester itu agar kita bisa dilirik oleh profesional itu apa yang perlu kita dalamin ya Mas? Terima Ah, kasih. oke. Ini nice juga pertanyaannya. Apa yang harus didalemin? Sebenarnya eh, hal yang paling easy untuk diterima di dunia profesional dia punya sertifikat kompetensi keahlian gitu. Kayaknya teman-teman juga bisa memilih sertifikat kita yang website penetration testing L1 gitu. Itu kan condongnya ke red team ya. Dan itu membuktikan kalau kalian mempunyai keahlian gitu dari sertifikat itu, memvalidasi itu. Yang paling easy sih itu sih. Tetap sertifikat untuk masuk ke dunia profesional. Bagi kalau kalian mau karir switching, kayaknya bisa pilih yang paling murah website penetration testing L1.
Kalau misalkan C itu sangat rekomen, sangat well known di industri. Ini kalau misalkan ngambil C lebih gampang lagi sebenarnya gitu. Sertifikat ini juga sebenarnya tidak menjamin oh ini orang pasti jago, enggak. Tapi setidaknya orang ini punya knowledge dan bisa berpikir gitu terkait bidang yang ingin didalamin atau bidang yang dia daftar. Kalau yang company lihat orang ini jago, itu beda lagi sertifikatnya. Sebenarnya C juga bisa dilihat agak bisa cyber security lah. Ini kan kayak pintu masuk awal sih untuk C ini. C ini kayak fondasi awal kalau kalian mau kenalan sama Blue Team, Red Team, bahkan sampai Purple Team juga gitu. Nah, tapi balik lagi ya sertifikat paling murah untuk memvalidasi kalian ya website penetration testing L1 gitu. Sedikit promo, saya juga ikut ngajar di dalamnya. Saya ngajarin intro tuh ATM pen testing, jadi silahkan di check out teman-teman karena terbatas banget gitu. Apakah sudah menjawab? Baik, Mas. Terima kasih. Saya nambahin dikit, bisa bug bounty juga. Belajarnya di mana ya di kita dulu. Oke, saya lanjut ya. Udah turun tangannya. Nanti ada satu sesi lagi. Nah, explain hacking methodologies dan framework. Sebenarnya frameworknya banyak gitu. Nah, ini frameworknya si isi konsil aja gitu. Jadi pada saat pertama kali eh, kita mau melakukan eksploitasi pada sebuah target, itu kita melakukan footprinting. Footprinting itu ngapain? Profiling targetnya menggunakan teknologi apa? Ya teknologi stacknya apaan? Terus kira-kira informasi di publik ini kira-kira ada nggak sih page-page sensitif yang kebuka atau kira-kira ada nggak sih kredensial yang ada di publik gitu. Nah itulah footprinting. Sama yang tadi saya tunjukin Asus juga itu termasuk footprinting sebenarnya. Footprinting sama scanning lah gitu. Terus lanjut, ya mungkin kalau di sini kita lihatnya footprinting ini lebih ke passive information gathering yang nggak kontak langsung sama target. Lalu selanjutnya ada scanning. Scanning ini aktif information gathering yang pakai Nmap, pakai Nessus yang nanyain langsung ke target. Selanjutnya ada enumeration, trying apapun yang bisa kita temukan, ya mencari apapun yang bisa kita temukan lah intinya gitu. Terus selanjutnya, nah ini kita rekap di sini probability analysis. Gitu. Nah, dari kumpulan-kumpulan probabilities ini, kira-kira yang possible yang mana sih? Jadi kalau lihat yang info-info gini di Nessus nih misalnya yang pakai Nessus, yang info ini bisa di skip sepertinya. Yang lebih ke low, medium, critical sama mix. Mix ini juga bisa dilihat sebenarnya. Ada low nih, gitu. Nah, itu bisa dilihat info kayaknya skip aja kebanyakan soalnya. Nah, tapi nah ini kayak OS identification. Nah, ini salah satu teknik banner grabbing namanya teman-teman untuk identify si OS-nya apaan gitu. Eh, oke. Muka saya terus kelihatan. Tutup dulu. Terus selanjutnya udah probability analysis, kita rekap yang mana yang possible buat kita carry over, kita leverage si eksploitasinya, nah, langsung masuk ke sistem hacking gitu. Jadi di sistem hacking kita akan trying untuk gaining access. Yang pertama ada cracking password. Cracking password ini kita menggunakan word list. Sebentar ya, saya kasih lihat dulu. Word list. Mana ya? Wah, ini gede banget lagi. Bentar, bentar. Bisa tidak stabil Zoom saya.
Hmm, mana ya? Hmm, contohnya gini, ini tuh bisa kita supply ke mesinnya kita. Bentar ya, saya contohin dikit deh. Gimana caranya cracking password menggunakan word list. Ini saya pakai Burp karena saya harus buka kali Linux lagi, capek ya. Jadi saya contohin yang cepat lah. Gitu. Ya, maaf ya kalau agak batuk. Kita cari login orang lah ya. Website apa ya? Bentar-bentar. Saya lagi nyari website yang agak aman ya. Buat saya contohin. Mana ya yang ada loginnya? Ya, Stack Overflow aja lah ya. One Stop Solutions. Buat para developer yang bingung. Itu mau ngapain. Accept all cookies. Mana tadi buatnya? Ini. Bentar, ini saya matiin dulu ya. Bentar ya. Nanti file saya kelihatan lagi. Bentar, teman-teman sabar. Oke. Pertama-tama kita harus intercept si ini simpel banget dan harusnya teman-teman eh, yang cyber security sering sekali melakukan ini. Mana? Nah, tuh coba. Nah, dari sini, dari yang kita cegat trafficnya, kita lempar ke intruder. Nah, di intruder ini kalian tinggal, iya, ini maaf banget nih kalau kecil banget ya. Cuman kalian bisa lihat password di sini. Nah, di sini kalian tinggal add ini. Ini namanya dictionary attack, teman-teman. Terus attack type-nya ini single set of payload.
sniper modenya. Setelah itu kita eh, load. Bentar, ini saya ragu. Bentar ya. Nanti kalau saya load keluar semua nggak itu file saya? Oh enggak ternyata. Bentar ya, saya sambil keluar sih sebenarnya file. Cuman oke lah. Jadi teman-teman bisa ngeload dari sini. Nah, jadi teman-teman tinggal cari most common password gitu. Nah, dia langsung ke import begini nih. Wah, ini 1000 most common password lah yang paling sering dipakai gitu. Ini cuman ngeload doang. Sebenarnya kita bisa nulis sendiri. Kevin, Kevin. Enter aja, masuk dia. Tuh, Kevin, Kevin. Begitu, ada dua cara ya. Mau ngapus, tinggal di delete. Di remove, deng. Ya, di remove. Begitu. Gitu. Terus udah masuk nih payloadnya. Kita langsung start dictionary tag-nya. Nah, dia akan begini. Terus code, response-nya kan 200, oke. Ya ini salah satu mekanisme pertahanan ya. Dia bilang oke-oke aja, padahal mah nggak dapet passwordnya gitu sebenarnya. Tuh. Ya Stack Overflow web besar punya mekanisme keamanan yang baik lah, bisa dibilang. Nah dia akan run terus sampai 1000. Akan lebih baik kalau kita set interval, gitu. Biar nggak diblok sama firewallnya. Jadi nggak langsung nembak 1000 payload tuh sekalian gitu, nggak, jangan. Itu kalau bisa di set interval ya. Kalau nggak konyol nanti diblok. Oke, discard. Udah ya. Terus ada vulnerability exploitation ya, dari sini bisa dilihat vulnerability exploitation. Macam-macam. Jadi vulnerability exploitation ini bisa dari kesalahan konfigurasi. Most commonnya sih dari kesalahan konfigurasi. Ntar saya kasih lihat dulu. Oke, jadi untuk celah keamanan itu sebenarnya udah ada top 10-nya, teman-teman. Celah keamanan aja, celah keamanan apa aja yang paling sering dieksploitasi sama si hacker atau threat actor atau attacker. Nah, ini dari A1 sampai A10 ini framework yang dipakai secara luas dari berbagai macam industri, teman-teman. Orang-orang banyak pakai ini. Saya pun pakai ini, teman-teman. Ini saya kasih ya. Nah, ini macam-macam nih. Broken access control, cryptographic failures, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa baca. Saya ngejelasin ini, sampai jam 12 malam. Banyak banget ini. Ceritanya seru banget. Gitu. Dan ada satu hal lagi, yaitu zero days. Jadi bukan hanya kesalahan konfigurasi atau memang ngodingnya salah gitu. Tapi ada zero days, memang cacat produk di versi tertentu gitu. Jadi updating version itu bukan berarti nambah fitur, tapi ada security patch-nya yang diterapkan. Karena ada kecacatan di produk itu yang tidak ada obatnya gitu. Ini kayak gini masih ada obatnya, masih tahu benerinnya gimana. Tapi kalau ngomongin zero days itu udah nggak ada obatnya di versi tersebut ya. Mau diapain juga tetap cacat. Nah itu zero days. Satu entry point lagi buat teman-teman gaining access gitu. Udah di dalam ya escalating privilege. Kan dalam tuh belum tentu langsung dapat root kan. Masih dapat account biasa lah biasanya kan. Nah, ini gimana caranya escalating privilege? Bisa juga dari zero days juga bisa gitu. Terus maintaining access dengan 6
si malicious code atau malicious applications. Lalu di hide tujuannya untuk apa? Biar nggak cepat-cepat ketahuan lah. Tujuannya itu. Itu biasanya di encrypt sama si attacker-attacker itu. Dia menerapkan eh, anti forensik teknik lah. Jadi buat di forensik jadinya susah gitu. Terus ada clearing logs supaya nggak ketahuan dia ngapain aja gitu, untuk covering tracks gitu teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya sama sih, cuman nih framework yang dipakai luas juga gitu. Cyber kill chain metodologi. Itu yang pertama ada reconnaissance, profiling, setelah dapat informasinya apa aja, celah keamanan di mana aja, attacker akan melakukan weaponization, eh, terus mikirin cara deliverynya ke target, nge-craft tools atau code untuk ngejebol kesalahan yang ada di website atau infrastruktur gitu. Selanjutnya ya di deliver juga berbagai cara, bisa lewat email phishing, tapi mostly itu phishing yang dikirim. Kalau yang USB ini memang kita ngelakuin close in attack, teman-teman. Jadi kita langsung ke infrastrukturnya. Infrastruktur bukan infrastruktur sih, ke kantornya sih lebih. Jadi kita sebar flash disk, tapi itu cara lama lah. Kita kan sekarang udah pada pakai cloud ya. Jadi udah pakai link aja udah cukup sebenarnya. Masih banyak banget caranya. Terus selanjutnya eh, melakukan eksploitasi, execute code di victim atau di target gitu supaya kita bisa masuk dan ngelakuin step selanjutnya. Installation ini juga berguna untuk kita supaya bisa melakukan command and control. Jadi kita nanamin malicious code di sini buat dapat persistent connections atau menciptakan komunikasi dua arah gitu antara malicious code atau aplikasinya teman-teman yang tanam ke dalam sama server tempat teman-teman ngobrol gitu. Jadi apa yang teman-teman taruh di dalam, simpelnya itu bisa bisa ngejawab eh, teman-teman lagi gitu. Jadi nggak cuma naruh doang tapi nggak bisa jawab enggak gitu. Jadi udah naruh dan bisa jawab. Tujuannya tuh itu gitu. Atau teman-teman bisa masuk dengan ngebikin backdoor gitu. Jadi dari mana aja teman-teman bisa akses gitu. Itu tujuannya installation. Ketika sudah terciptanya komunikasi dua arah, kita sudah sampai di objektif command and control gitu. Karena kita bisa mengontrol aplikasi yang kita tanam di dalam gitu. Aplikasi yang kita tanam di dalam target. Nah, selanjutnya ada action on objective gitu. Ini tinggal teman-teman mau ngapain, simpelnya begitu gitu. Entah mau nyolong data atau persiapin attack yang lebih kompleks lagi, lebih sophisticated gitu. Atau mau jual aksesnya itu juga bisa gitu. Jadi ya mungkin sampai sini dulu. Jadi saya buka pertanyaan lagi. Silakan raise hands teman-teman. Wah, banyak banget yang raise hand nih. Vio pilih Vio. Pilih berapa nih kok? 5 kali ya, karena masih ada 30 menit lagi ya. Oke, langsung aja yang pertama Kak Vito. Silakan. Halo Kak, suara-suara terdengar. Ya, terdengar. Saya mau tanya Kak, bedanya eh, CEH sama CHF itu apa ya? Dari segi praktisinya atau segi pelatihannya atau dari course-nya itu Kak? Terima kasih. Oke. Perbedaan C sama CFI itu beda beda fokus. Jadi C ini tuh bisa dibilang basicnya dari segala macam spesialisasi gitu. Lalu kalau CFI ini lebih ngedrill ke forensiknya. Nah, mungkin sudah bisa menjawab. Ntar saya ke toilet dulu, iklan dulu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sambil disiapkan pertanyaan selanjutnya. Nanti aku akan pilih Kak Andi ya. Kak Andi boleh disiapin pertanyaannya.
Iya, Mas Vito sudah cukup menjawab kah tadi? Sudah Kak, terima kasih. Oke, lanjut Vio. Oke, selanjutnya Kak Andi, silakan. Halo, selamat malam Kak Kevin. Malam. Iya, eh, ini mau tanya aja sih sebenarnya antara C sama CND itu lebih worth it mana ya? Maksudnya kalau sekarang kan ini aku rencananya sih memang mau ambil CND karena memang dari kantor itu diajukan ke sana. Nah, cuman aku mau tanya aja sih, lebih baik aku langsung ke C atau cukup di CND dulu gitu Oke, sih. oke. Gini, pertanyaannya Mas, ada basic security nggak? Sekarang posisi saya sih di SOC sih. SOC. Tapi Iya, mengerti eh, tentang terkait ya red teaming lah, bisa dibilang ngerti nggak? iya. Ya, kalau gitu ikutin kebutuhan kantor. Sebenarnya sih biasanya kalau Hmm, Mas posisinya layer berapa nih? masih layer satu sih. Di layer 2 tuh nanti lebih ke C sih Mas. Jadi gini, Hmm, layer satu sebenarnya akan lebih fit ke CSA. Itu SOC punya, SOC analis itu isi council ada. Itu mhm. lebih ke situ. Nanti kalau di layer 2 itu butuh C sama ECI biasanya. Itu requirements gitu. Incident handler sama C. Kalau bisa ambil CTIA juga, tapi CTIA mungkin lebih ke layer 3 nantinya. Gitu Mas. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Soalnya dari manajerku sendiri kok awalnya sih memang tahun kemarin sih sebenarnya aku dapatnya dari kantor tuh C. Cuman kok langsung tahun ini tuh kok berubah lagi gitu loh diarahinnya ke si Andy gitu sih. Makanya cuma mau tanya sih ini emang si Andy ini apa sih gitu loh maksudnya Network Defender kayak sebenarnya oke juga, pas juga. Cuman lebih baik mana un- antara si Andy sama C itu. untuk plotting ke L2 rasanya sih lebih keceh ya. Oh, gitu ya. Ya, ya mungkin Oke. atasan Mas punya point of view berbeda, ini cuman masukan aja sih. Oke, oke. Itu Thank you roadmapnya Kak. gitulah. Ya, Ah, siap. Lanjut, Vio. Oke, silakan Kak M. Dian. Gimana Kak M. Dian? Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke orang selanjutnya, Kak Muhammad Farhan. Silakan. Halo Kak, selamat malam. Malam. Mau tanya Kak, eh, tadi kan Kakak untuk pendidikan sarjananya itu tidak berkaitan dengan cyber security. Itu bagaimana Kakak memulai cyber security itu Kak? Oke. Pertanyaan yang menarik. Ya, jadi saya mulai cybersecurity dari SMP, nyoba-nyoba, nggak konsisten ya. Tapi ya anak SMP bisa apa sih gitu kan. SMA udah mulai konsisten, kuliah lebih konsisten lagi. Saya SMK tuh jurusan akuntansi. Kenapa saya pilih jurusan akuntansi? Di masa itu, sekolah yang Sabtu libur hanya sekolah saya. Tapi tahun depan kayak udah banyak gitu yang libur. Dan track record secara pendidikan pun saya juga bisa dibilang kurang baik gitu. Jadi jangan contoh ya, teman-teman. Saya hampir di DO di SMK gitu, karena bolos terus. Jadi jangan diikutin. eh jadi gimana saya memulai? Itu saya semua belajar otodidak sendiri. Apapun saya telan gitu. Sampai di kuliah pun kuliah tidak ada cyber security. Itu cyber security intro doang. Nggak, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya intinya semua saya belajar otodidak sampai dapat pekerjaan profesional pertama saya sebagai security engineer
gitu sampai jadi instruktur. Saya dicemplungin jadi instruktur juga. Tahu-taunya seneng gitu jadi instruktur. Ya udah sampai sekarang saya jadi instruktur gitu. Sama ya dengan zaman sekarang menurut saya bootcamp ini cukup reachable ya gitu. Jadi better bikin fondasinya di bootcamp sih. Saya lebih saranin begitu daripada belajar sendiri itu menurut saya makan waktu yang jauh lebih panjang daripada ikut bootcamp gitu. Di bootcamp tuh udah simplified lah gitu. Jadi kita juga nge-guide mau kemananya tuh kita bisa ngasih solusi gitu atau guidance. Seperti itu sih Mas. Gitu. Saya mulainya otodidak lah. Oke. Mas, kalau misalkan untuk eh, mengejar pekerjaan, itu apalagi yang ke cyber, itu lebih fokus ke ijazah S1 atau S2 atau dengan sertifikat-sertifikat yang mendukung, Kak? Oke, jadi gini, eh, menurut saya S1 penting karena saya pernah dengar cerita dari kolega, dia juga salah satu top instructor. S1 itu penting apapun jurusannya. Ketika kalian ada rezeki keluar ngajar ke luar negeri, kalian tuh levelnya tidak dipandang rendah gitu. Kok kerja instruktur tapi nggak ada S1 gitu kan. Sama untuk naik ke level yang lebih tinggi atau diterima di institusi yang lebih ada nama. Contohnya bank itu wajib S1 apapun jurusannya gitu. Tapi kalau bank biasa IT lah. Tapi bisa dibicarakan sebenarnya kalau pengalamannya ada gitu. Yang penting S1 itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut, Vio. Oke, selanjutnya Kak Michael, silakan. Malam, Bu Kevin. Ya, malam. Mau izin tanya kok. Ini ada beberapa pertanyaan buat saya. Yang pertama, kalau semisal dari Ko Kevin kan kayak tadi belajar sendiri ya. Nah, kalau dari pandangannya Ko Kevin sendiri, semisal memang berhasil dalam mencoba, tapi belum bisa ngambil sertifikat kayak C atau yang lain-lain lah. Menurut Ko Kevin itu akan lebih eh, terakui nggak kalau misalnya kita bisa, tapi nggak punya sertifikat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi masalah kalau nggak salah ada yang mid ya. Kan ada defensive information malware sama offensive. Lalu pertanyaan saya itu kalau cuman memang dari software dan software layer sama device itu kita megang untuk apa? Kriptografi sendiri, apakah itu cukup untuk sebuah defensif? Itu aja sih kok. Terima kasih. Tes tes. Sorry, boleh ngomong lagi coba. Oke kok. Jadi pertanyaan saya yang pertama, tadi menurut pandangannya Ko Kevin sendiri, jika kita nyoba untuk mungkin belajar tentang cyber dan sejenisnya, terutama mungkin bagian cek atau pen testing sendiri, dan memang mampu mengerjakan, cuman kita belum punya, kayak misalnya belum bisa untuk kesempatan ngambil sertifikatnya lah. Menurut Ko Kevin, itu apakah eh, lebih terakui jika kita mampu dan mempraktekkan, tapi kita nggak punya sertifikat? Itu yang Satu pertama. dulu ya, saya jawab ya. Iya, boleh kok. Jadi caranya itu melakukan bug bounty supaya bisa diakui. Jadi kita nggak mungkin datang tanpa proof apapun. Kalau bisa ngambil sertifikasi lebih baik karena udah jelas proofnya. Apalagi di kita benar-benar diuji ya, nggak lulus-lulus doang gitu. Atau ngelakuin bug bounty dan bugnya valid itu bisa dibawa jadi bahan pertimbangan juga saat begitu. Jadi nggak bisa datang ke company terus bilang, oh gue bisa pentest. Dari mana buktinya? Gitu. Mungkin ada company yang bisa ngasih kesempatan untuk testing, ngetes technical skill. Cuman apakah semua company begitu? Tidak. Jadi harus ada proof yang dibawa. Nah, Jadi, pertanyaan selanjutnya, oke, sebentar. Berarti kembali tetap kita harus ada pengakuan dari sertifikatnya tadi ya, Bu ya. iya
Oke. Nah, yang kedua ini kan tadi ada defensive information fireware dan offensive. Lalu pertanyaan saya itu kalau misalnya dari sekian malware dari yang udah dicoba untuk ofensif sendiri, apakah cukup kalau kita nyoba dengan defensifnya itu kriptografi untuk bagian OSI layer dan juga untuk softwarenya aja? Sebenarnya ini cukup kompleks ya. Saya bilang cukup juga rasanya nggak tepat gitu. Jadi dari kedua sisi ini semuanya tuh terus berkembang, apalagi sekarang ada AI gitu. Jadi akan ada banyak sekali teknik baru untuk melakukan serangan dan dari sisi defensifnya sendiri kita juga melakukan continuous improvement. Cyber security ini tuh bukan per project, tapi kita bilang people, process, dan teknologi. Dan itu continuous improvement. Jadi kita nggak bisa ngasih sebuah solusi, satu solusi doang, terus ngejawab semuanya. Enggak. Tapi solusi dari yang kita kasih itu juga bisa berkembang. Nah, kurang lebih sih begitu ya. Oke, kok terima kasih sudah Sudah cukup menjawab. menjawab. Oke. Ini udah berapa orang sih nanya, Vio? Udah 4 nih kok. Mau Oh ditambah? iya, bisa. Bisa dua lagi lah, boleh lah. Ada lagi ya? Oke. Bisa cukup. Kalau gitu selanjutnya boleh Karimba, silakan. Halo, selamat malam. Dengar suara saya, Ya, Mas? aman. Oke, ini pertanyaan saya ini terkait dengan materi tadi, yaitu um, covering track. Jadi, pada saat kita dapat sel interaktif dari reverse connect, dari backdoor, terus kita melakukan uleg-uleg lah di dalam servernya, misalnya kayak mengambil SSH key-nya. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana, apa yang perlu dihapus untuk agar tidak ketahuan? Terima kasih. Eh, Sesimpel ngeratain lognya sih. Apa, Mas? Ngeratain log. Apa nggak error kah dari sisi Hah? service-nya? Sorry, suaranya agak kurang jelas. Halo, dengar Mas? Iya, oke. Bentar, aduh. Halo, Iya, masih masih nggak jelas sih sebenarnya suaranya. udah jelas Mas? Iya, oke. Apa perlu diulangi kah? Iya perlu sih. Ya, agak putus-putus sih Oke, mas. gini. Pada saat penyerang dapat selang interaktif dari reverse connect dari backdoor, setelah itu dia melakukan ulik-ulikan, misalnya mengambil SSH key. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apa yang perlu dihapus agar track-track tersebut tidak diketahui oleh admin server? Oke, Sasaki ya. Sebentar. Saya juga harus lihat lagi nih. Mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa Mas. Boleh dicari-cari juga. Ya, saya nggak megang pen. Ya, ini kan penting, Mas. Bagian penting. Smiling fabulous. Wait, saya juga izin ke toilet bentar. Oke, sambil nunggu buat pertanyaan selanjutnya nanti dari Kak Lutfi. Boleh disiapkan ya Kak Lutfi. Lutfi Rizaludin. Oke.
Teman-teman boleh cek kolom chat ya. Di situ aku ada kasih feedback form. Jadi sambil kita nunggu Kevin kembali dan menunggu pertanyaan selanjutnya, teman-teman boleh sambil isi Google Form-nya ya. Terima kasih. Iya, halo halo, sorry ada panggilan tadi. Ya, untuk clearing tracks-nya sih lebih ke ngapus historical comment ya. Kalau di revoke nanti nggak bisa akses lagi. Tadi siapa sih yang nanya? Saya lupa lagi. Halo, halo. Karimba tadi. Ah, ya, Ya, halo. ya. Bagaimana? Lebih ke ngapus historical. Story Shell. Yang itu loh, Hah? yang bahas history itu ya. Wah, direktori persisnya saya lupa ya. Kalau kalau ngomongin persisnya saya lupa. Tapi boleh, terus pertanyaannya nanti saya kasih referensinya. Oke, siap. Chat pribadi aja. Nanti saya coba share di mini kelas deh. Oke, Kalau Mas. ngomong detail-detail gitu, mohon maaf saya tidak hafal. Oke, Mas. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Oke, thank you. Chat aja ya, abis ini jangan lupa. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi dari Kak Lutfi ya. Kak Lutfi, silakan. Lutfi Rizaludin. Halo. Oke, mana? Suaranya terdengar? Terdengar. Oke. Malam kok. Ya, silakan. Jadi
berkaitan dengan materi yang dijelasin tadi, sebenarnya saya ini sedang nyusun materi buat modul ajar di kampus. Jadi buat teman-teman apa mahasiswa juga berkaitan juga. Jadi di modul yang saya buat ini eh, sangat berkaitan sama yang dijelasin tadi, seperti pengumpulan informasi, terus bagaimana tagging, bagaimana eh, pengambil alihan seperti itu. Mungkin dari Ko Kevin bisa nggak sih ngasih saran atau ngasih apa ya kayak masukan untuk apa ya modul ini biar apa bukan modul sih apa materi-materi yang bisa saya tambahkan gitu. Oke, Sam gini. Oh iya, lanjut, lanjut, silakan Mas. oh iya, sama sebenarnya pertanyaannya udah ditanya ditanyain sih, cuman eh, lebih mending mana sih kok kita langsung ambil sertifikasi dari isi konsil atau kita mengikuti bootcamp seperti how to become blue team, red team, pen testing gitu gitu seperti itu sih kok. Mungkin atau Oh, kita perlu belajar dasar-dasarnya gitu. oke. Ya, jadi untuk yang pertanyaan pertama, eh, level audiensnya itu harus disesuaikan dulu. Ini saya pengen nanya ke Mas, level audiensnya gimana? Level audiensnya itu mahasiswa sih. Jadi teman-teman mahasiswa itu kita ajarkan tentang gimana untuk apa ya? Untuk sebenarnya mereka itu masih harus diajarin secara basic sih kok. Cuman kita kan Hmm, kampus ini harus punya kurikulum standarnya kan. Jadi kita harus yes, yes, eh, yes. standar apa materinya ini ya harus diajarin yang ini gitu. Oke, ini sih lebih ke basic information security sama di basic information security ini kita ngedrill dari security-nya itu seperti apa sih? Security ini apa? Lalu security ini ngapain? Tujuannya untuk apa? Di situ juga kita bisa bahas aturan, aturan yang ada kayak OJK, Oh, PDP, gitu-gitu. OJK ini buat bank ya oh biasanya. iya, Perlindungan data pribadi itu kan ada tuh undang-undangnya. Nah, iya. terus ya intinya itulah basic security. Bird view-nya terkait security nge-cover semua yang IT security kerjain. Lalu di situ boleh masuk pelan-pelan ke hacking phase gitu. Hacking itu seperti Oh, apa sih? Kita harus ngapain? Dimulai dari yang kayak tadi, framework tadi, reconnaissance dulu. Gitu. Terus setelah reconnaissance kita eh, udah dapet nih informasinya, reconnaissance atau eh, ya reconnaissance tadi ya kalau nggak salah ya. Habis itu kita weaponization dan segala macam. Tapi itu bisa diajarkan secara lebih simpel lagi. Jadi pakai teknik yang nggak usah terlalu berat. Gitu. Saya juga ada pengalaman ngajar mahasiswa dan memang nggak bisa berat-berat mas yang dimasukin. iya kok. Nah, terus untuk sertifikat, kayaknya sertifikat apa aja sih yang penting untuk Mas ambil ya sebagai tenaga pengajar? Sebenarnya saya ini asisten lab aja sih Mas. Jadi mungkin buat ngembangin diri karena saya juga jauh sebelum ini saya cuma menguasai di bidang jaringan aja sih. Hmm, gini, Mas interestnya kemana? Sebenarnya karena saya ngerasa di dunia jaringan ini juga bersentuhan sama di dunia cyber security, mungkin ini lebih saya harus menguasai di cyber security juga seperti itu. Oke, jadi benar, cara pikirnya benar begitu. Jadi tetap yang saya saranin untuk ambil kurs awal, eh, learn how to be red team lah, gitu. Belajar gimana cara attacker eh, melakukan pekerjaannya gitu. Setelah itu baru bisa difokuskan ngambil kayak kelas kita SOC Blue Team. Kalau awal-awal ya test level 1 itu juga boleh gitu. Jadi yang penting tuh punya basicnya. Kalau bisa ngambil C malah lebih bagus. Itu benar-benar deep dari awal saya jelasin ya. Kayak tadi saya ngejelasin 10 slide aja lama banget gitu kan. Jadi itu lebih ke view-nya lagi sih, ngajarin cara berpikir gitu. Sama mahasiswa juga, nggak hanya mahasiswa ya, semua orang. Jadi untuk ngajarin orang, cara berpikirnya harus bener dulu, Mas. Gitu. Kita nggak bisa langsung masukin sesuatu yang fancy, kayak ngajarin, oh proses scripting, denial of service,
terus XML injection dan lain-lainnya. Kita nggak bisa ngajarin itu dulu. Tapi yang kita ajarin tuh how to think. Itu sih Mas, fondasi Oke, awalnya. oke siap kok. Makasih kok masukannya. Oke. Mungkin ke depannya karena habis ini ada rombak modul, mungkin ada sedikit lah materi-materi yang harus disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa juga. Siap. Terima kasih kok. Oke. Boleh, Vio. Dua lagi nggak apa-apa nih. Oke, dua lagi ya. Kalau gitu, Kak Albert, silakan. Habis dua Dua lagi saya pertanyaan. bacain yang di chat ya. Nggak semua Oke, bisa saya jawab. boleh Selamat ditanya di grup deh nanti kalau misalnya pertanyaannya belum bisa Ya, ditanyakan. Ya, boleh. monggo Kak Albert. Oke, selamat malam Kak. Jadi saya mau menanyakan kalau misalnya saya melakukan pen test gitu terhadap objek secara random, misalnya lewat ini aplikasi kiosk yang di Indomaret itu dan connect satu dalam jaringan gitu. Dan misalnya saya mau pen test itu, apakah saya perlu melaporkan dulu atau saya melakukan pen test dulu kalau udah ketemu baru saya laporkan gitu kalau udah vulnerability-nya misalnya. Pentes dulu lah, baru laporin. Mau laporin apa? Belum nemu apa-apa. Oke, Ya nggak? tapi itu apakah etik Kak? Etik selama dilaporin. Sama jangan nyolong data yang misalkan Mas temuin nih. Screenshot aja, jangan di-download. Itu ada lognya, nanti Mas bisa kena kasus. Oh, oke, itu aja sih Kak yang saya mau tanyain. Terima kasih Kak. Ya, thank you. Ya, ini ya teman-teman yang ngebunti, ingat jangan pernah ngedownload file sensitif. Itu kalau ada di monitoringnya mereka. Jadi tolong screenshot aja, kasih tahu, kasih proof kalau eh, gua nih bisa ngakses hal sensitif yang lu punya. Itu, ingat ya. Tolong, tolong banget nih. Ya, boleh. Satu lagi. Yuk, nanti habis ini di chat biar adil. Oke, satu lagi Kak Mesak deh. Kak Mesak Herdian. Halo, apakah suara saya kedengeran? Ya, Terdengar. Selamat malam, Kak Fiona, Kak Kevin. Mau nanya nih, kan apa namanya butuh rekomendasi antivirus yang personal maupun buat kelas enterprise sih Mas ya. Karena ya. serangan kan tidak sebatas dari kita install program saja, bisa juga dari serangan browser ketika kita mengeklik sesuatu seperti cookies atau sebagainya lah. Kalau kira-kira antivirus seperti Windows Defender atau Norton yang berbayar ataupun malware byte yang berbayar pun apakah sudah cukup? Ah, Karena di perusahaan saya juga saya ikut ambil andil dalam handle antivirus di perusahaan. oke. Dan apa namanya kalau aplikasi lain seperti security alert yang dapat digunakan yang bisa membaca log-log ketika kita detect juga apakah ada juga tuh? Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya sih kita jadi hacker kerja sama ya sama beberapa provider kayak antivirus. Kita bilangnya managed detection response. Terus kita juga ada eh, CM, Security Information Event Management itu di mana semua log-log berkumpul, alertnya berkumpul. Gitu. Tapi basically gini, eh, kebutuhannya seperti apa secara detail. Saya nggak bisa bilang, oh langsung Norton, langsung Malwarebytes. Saya nggak bisa bilang gitu, Mas. Kebutuhan perusahaan Mas seperti apa? Itu sih. Saya nggak bisa jawab, oh, harus pakai produk ini, produk itu, bagus. Enggak. Karena di balik layarnya lagi, walaupun produknya bagus dan sesuai kebutuhan, ada orangnya lagi yang nge-operate itu. Gitu. Nah, paling sih kalau untuk kebutuhan perusahaan, Mas bisa konsul ke saya sih. Sebutin nama aja paling. Kita juga ada produknya, cuman nggak tahu cocok apa enggak kebutuhannya. Gitu. Karena kita ada B2B-nya, ini kan B2C nih, eh, business to customer gitu, yang komersialnya. Tapi kita ada B2B yang manage manage begituan kita juga ada gitu sebenarnya. Jadi bisa lebih personalized lah
kebutuhannya. Saya nggak bisa sebut produk sih. Even misalkan kalau produk kita nggak cocok juga, ya Mas juga harus nyari lagi gitu. Kira-kira yang buat company yang pas seperti apa? Begitu, Mas. Apakah sudah menjawab? Nah, berarti itu sesuai kebutuhan aja ya, kok ya? Benar. Nggak semua modul Mas beli juga, gitu. Mahal soalnya. Iya sih, benar. Oke, Jadi ya. benar-benar objektif. Kira-kira, oh butuhnya buat monitoring attack surface nih, itu doang butuhnya. Ya udah kita kasihnya itu doang juga, gitu. Ya. Begitu, Mas. Baik, baik, baik. Makasih, kok jawabannya. Oke. Ya, silahkan Vio pilih yang ada di kolom chat. Dua boleh. Oke, dua ya. Sekarang lagi rame nih aplikasi yang dideploy di jaringan blockchain Web3. Aplikasi-aplikasi di jaringan blockchain ini bisa dipentes nggak sih, Po? Bisa, bisa banget. Saya salah satu pentesternya soalnya. Bisa, jadi untuk ya bisa di aplikasi bisa. Terus biasa tuh kita ngepentes smart contract. Itu gimana, how to crypto works lah. How to cryptocurrency works. Gas fee-nya berapa, di dalam situ juga ada ngatur tokenomics, itu kayak strategi ekonomi untuk masing-masing token, perhitungan algoritmanya seperti apa. Jadi ada logika aritmatika yang teman-teman lihat juga di dalam situ gitu. Apakah possible? Sangat possible dan ladangnya masih terbuka luas sekali gitu untuk Web3 security audit atau security assessment. Gitu. Saya salah satu orang yang melakukan itu karena dulunya kan saya jadi senior security engineer di perusahaan yang basisnya Web3. Jadi saya belajar juga gitu untuk itu dan itu bagus, sangat saya dukung lah kalau kalian mau belajar itu. Gitu. Semoga menjawab. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir ini aku jadiin satu aja. Kalau ikut di jadi hacker, apakah bisa diajari sampai bisa? Yang pertama, kalau untuk orang awam yang nggak tahu apa-apa, apakah benar-benar diajari dari dasar banget? Dan yang kedua, seandainya saya seorang programmer web application, seberapa penting saya harus memiliki skill hacking? Gitu. Oke, sebenarnya modal dari web programming itu juga sangat bagus ya, karena tahu bagaimana sebuah bahasa itu bekerja, gitu. Tahu gimana cara buat program, dan apakah jadi hacker akan ngajarin kalian sampai bisa, tergantung orangnya. Mau istilahnya saya yang turun menjelaskan dengan semudah mungkin juga, tapi kalau kaliannya tidak mau belajar, ya gimana? Gitu. Saya mau salto-salto juga nggak bakal bisa, gitu. Jadi tergantung orang. Kita berusaha mendeliver materi dengan sangat baik, sangat mudah untuk kalian cerna. Cuman balik lagi, kalian mau belajar apa enggak? Itu seperti itu ya, mungkin teman-teman. Ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sulit, silahkan di grup. Saya bisa ngasih referensi yang lebih lengkap harusnya. Karena kalau saya jawab di sini kayaknya cukup lama gitu. Jadi ya mungkin itu aja dari saya. Thank you teman-teman sudah cukup antusias. Maafkan gangguan-gangguan yang terjadi tadi karena memang saya harus ke toilet beberapa kali tadi. Mohon maaf dan sorry kalau misalkan suara kurang jelas atau visual kurang jelas. Tapi yang saya lihat di sini teman-teman pada antusias. Thank you banget udah antusias. Dan jangan lupa kita ada kelas di Rabu depan ya. Iya, Rabu depan. Yang keduanya di Ceh ini. Lalu di Jumat itu udah mulai web Pentes L1. Iya, iya, iya nggak sih, Vio?
Betul, kalau nanti Jumat tanggal 26 kita udah mulai kelas untuk web pentas level 1 batch 17. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar dan ingin tahu nih web pentas tuh kayak gimana dan ngapain aja dalamnya, boleh ikutan di tanggal 26 hari Jumat. Jumat ini. Oke, ada tambahan lagi, Oke, Kevin? Itu aja. Mungkin ya foto bareng kali ya. Ya, boleh. Teman-teman yang mau on cam, silahkan biar kita bisa berfoto bersama. Oh ya, untuk yang tanya besok hari Jumat jam berapa? Jam 8 malam ya teman-teman, sama kayak event kita malam hari ini. Kelas kita mulai selalu di jam 8 malam. Ini aku nonaktifin chatnya dulu ya, biar bisa. Oke, ini ada 12 slide, jadi aku nggak tahu kalian ada di mana, jadi pastikan kalian tetap tersenyum sampai aku selesai foto. Oke, ready ya? Satu, dua, tiga. Keep smiling. Ya, teman-teman, keep smiling aja. Berikan senyum yang terbaik. bentar ya. Empat slide lagi. Oke, slide terakhir. Oke. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah join mini kelas C hari pertama. Kita akan ketemu lagi di hari kedua di tanggal 1 Mei 2024. Jadi nanti seperti biasa, aku akan kirim link Zoom-nya 30 menit sebelum mulai. Jadi teman-teman harus tetap stay di grup supaya kalian nggak ketinggalan info. Kalian juga boleh tanya seputar C di grup atau boleh private chat ke aku supaya aku juga bisa jelasin lebih clear lagi. Atau mungkin kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan teknikal yang mau kalian tanyain ke Ko Kevin, silakan. Mungkin Ko Kevin ada tambahan? Ya, di kelas selanjutnya kita sampai jam 11 malam lewat dikit ya. Karena saya hari ini kurang sehat, jadi nggak bisa ngegas terus sampai malam. Jadi biar saya ya doain cepat sembuh ya. Jadi biar kita bisa agak lebih lama nih sesinya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Jadi kita akan lebih panjang lah di day 2-nya. Memang di chat kita tuh tertulis 2 jam. Yang misalkan teman-teman mau ikut chat yang kelas itu ya, saya bilangnya 2 jam lah bisa dibilang. Tapi faktanya kita run itu 3 jam dan itu bisa sampai 14 atau 15 sesi. Kita tulis 12 sesi doang memang.
Soalnya nanti kan ada karir coaching segala macam. Nah, itu nggak dimasukin. Jadi memang extra session itu ada. Jadi rata-rata run 3 jam. Seperti itu sih gambarannya. Oke. Kalau gitu, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sampai ketemu lagi di CEH Day 2. Sebelum meninggalkan event, jangan lupa isi link form feedback yang udah aku taruh di chat di grup. Isi dengan baik dan benar, supaya kalau ada masukan-masukan, boleh bisa kami perbaiki. Oke, segitu aja dari kami. Aku mewakili tim Jadi Hacker semuanya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk Ko Kevin juga yang sudah hadir malam hari ini. Semoga cepat sembuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan masih stay sampai saat ini dan bahkan tadi ada yang on cam terus. Terima kasih. Sampai jumpa di next day ya, di day 2. Oke, semuanya boleh leave. Aku akan tutup 2 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang butuh link form feedbacknya ya.